Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan, nama saya Desi Kumalasari, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil, Jambe, Bukit Tinggi, dengan NIM 211250177. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya melaksanakan uji kinerja di SDN 05 Sungai Geringging kelas 5 dengan materi zakat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah pagi ini anak-anak ibu sangat semangat dalam mengikuti pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi kita nanti yang akan ibu jelaskan. Nah, baiklah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Nah, silakan kepada ketua kelas siapkan untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat pagi kepada Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Dah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu. Ada yang tidak hadir? Ya. Kita, Ibu. Mikaela, Muhammad Awatir, Naila Trisabit, Sri Nabila, Ibu. Jolan. Baik, berarti semuanya hadir pada hari ini. Baik, pada pagi hari ini dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran mengenai zakat. Anak ibu ada yang tahu tentang zakat? Apa itu zakat? Apa itu zakat? Bersih atau suci? Ada berapa zakat? Ada berapa zakat yang anda ketahui? Ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan
Apa bilang? Naila? Islam. Kita di sini ada yang beragama Islam? Ya. Jadi yang pertama harus beragama Islam. Tadi itu lebih bahasa bagi laki-laki, ayat bagi perempuan. Yang selanjutnya yang pertama tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa tadi 2 kalimat syahadat? Itu yang berbunyi yang kedua, sholat 5 waktu sehari semalam, yaitu yang kita laksanakan setiap harinya mulai dari sholat zuhur, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Anak ibu ada yang puasa? Bagus, setiap bulan Ramadan kita melaksanakan puasa wajib. Yang keempat, zakat ini wajib bagi kita setiap Muslim. Kalau itu zakat fitrah yang kita keluarkan setiap bulan Ramadan. Yang kelima, naik haji bagi itu laksanakan? Belum. Insyaallah nanti kita laksanakannya. Lanjut. Macam-macam zakat. Di sini ada 2 macam-macam zakat. Ada zakat nafs atau jiwa, atau biasa disebut dengan zakat fitrah. Kelas coba anak, zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal atau zakat harta. Lanjut. Nah, di sini ada pembagiannya. Yang pertama zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Coba semua orang, coba Silika, membaca aja. Kuat Ika. Zakat fitrah adalah zakat yang ditentukan oleh setiap muslim atas sebuah pada bulan Ramadan berupa makanan pokok, makanan jagung, gandum, dan lainnya. Jadi, zakat fitrah itu wajib hukumnya dikeluarkan oleh setiap muslim. Boleh berupa beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Boleh juga berupa uang seharga dengan makanan pokok yang kita makan. Yang selanjutnya, tata cara menunaikan zakat fitrah. Yang pertama, bentuk zakat fitrah.
hasil pertanian dan lainnya. Jika telah mencapai nisab minimum nisab dan masa kepemilikan haul itu. Nah, jadi zakat mal ini kewajiban zakat atas harta kekayaan seseorang yang meliputi berupa uang, emas, perak atau yang lainnya, maka seseorang itu diwajibkan untuk berzakat apabila dengan syarat telah mencapai nisabnya dan kepemilikan sendiri. Nah, tidak ada bercampur baur dengan orang lain, harta kita sendiri. Dan harta atau zakat mal yang wajib dizakati binatang ternak atau hewan ternak, emas dan perak, harta kekayaan, hasil pertanian, zakat polisi, dan zakat bisnis. Dan selanjutnya di sini ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Di sini ada orang yang berhak menerima zakat, yaitu disebut 8 asnaf atau orang yang berhak menerima zakat. Ia ada apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama, fakir. Apa itu fakir? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu apa itu fakir? Tidak memiliki Nah, orang yang tidak memiliki boleh coba. orang yang tidak memiliki ibu atau ayah. Kan itu bukan itu. Jadi yang itu tuh. Di sini fakir. Fakir adalah yaitu orang yang tidak memiliki harta dan sumber penghasilan sama sekali, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi yang fakir itu tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tidak punya tempat tinggal, dan tidak bisa mencukupi biayanya atau kebutuhannya selama sehari-hari. Itu disebut dengan fakir. Coba didengarkan ya, nanti ada tugas, tolong didengarkan baik-baik. Yang kedua lagi miskin. Apa itu miskin? Nah, di sini miskin orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kalau fakir tadi apa? Orang yang tidak memiliki penghasilan dan tidak punya harta. Dan tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Kalau miskin, dia mempunyai harta, dia ada kerja namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan selanjutnya fakir miskin. Apa lagi? Amil. Apa itu amil? Yaitu orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Misalkan kita ada surau di sana, di masjid di sana ada pengumpulan zakat, maka kita kumpulkan lagi yang bergerak amil. Amil itu siapa? Orang yang mengumpulkan zakat. Apa lagi? Pernah mendengar kata malam? Apa itu malam? Nah, bagus, Arsen. Orang yang baru masuk Islam itu disebut mualaf, yaitu orang yang hidupnya belum merdeka dan masih butuh bantuan untuk membebaskan dirinya. Itu rikab. Apa tadi rikab? Orang yang hidupnya belum merdeka dan membutuhkan bantuan untuk membebaskan dirinya dari segala halnya kebutuhan. Nah, selanjutnya apa lagi? Garim. Apa itu garim? Apa itu garim? Yaitu orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, maka ia disebut garim. Nah, setelah itu lanjut yang selanjutnya fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Dah tahu sama anak-anak itu semuanya? Sudah? Ada berapa tadi kan? Fakir.
orang-orang yang berhak menerima zakat. Terima kasih. Berarti materi kita yang di zakat telah Ibu sampaikan semuanya. Ibu harap anak Ibu bisa memahaminya. Oke, selanjutnya kita breaking sedikit dulu. Semuanya berdiri. Berdiri. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke buku kita, semuanya menghadap ke depan. Kira selanjutnya, nah, semuanya seperti yang tadi Ibu sampaikan, kita hari ini breaking, yaitu sebelum memulai akan melanjutkan materi kita selanjutnya. Nah, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, terus. Sekali lagi. 3 kali tepuk 5. Oke, terima kasih. Silakan untuk kembali. Masih semangat? Masih semangat? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maksudmu, kami hendak mengambil zakat darimu. Kalian tidak tahu, kalau membantu, aku sudah sering membantu orang-orang miskin yang mengemis kepadaku. Tapi engkau membantu mereka dengan menentukan bunga yang sangat tinggi. Tapi mereka tidak keberatan. Lalu apa buat kalian? Kami ingin engkau menyisihkan sebagian hartamu sebagai zakat. Terjadi atas izin Allah. Ingatlah masalah ini. Atas hartaku, harta yang telah kukumpulkan dengan jerih payahku sendiri. Lama-lama bagaimana dengan hartaku? Sebentar aku lihat hartaku. Cepat pelayan, selamatkan hartaku. Tidak sempat lagi, Tuhan. Tolong hartaku. Tolong. Tolong. Oke. Setelah anak Ibu melihat video tadi, apa yang anak Ibu lihat? Kesombongan dari harta. dari seorang yang kaya raya yang bernama si Korun. Hartanya banyak, namun ia tidak mau menggunakannya. Maka apa yang terjadi? Terjadilah gempa yang sangat dahsyat yang sangat kuat sehingganya harta si Korun tersebut hancur beserta istananya, kan? Jadi, katakan kita petik dari video ini, kita tidak boleh bersifat sombong. Karena kalau kita bersifat sombong, maka terjadilah seperti yang kita sampaikan. Nah, harta yang banyak tadi tidak bisa menyelamatkan diri kita. Justru membawa bencana bagi kita. Iya kan? Jadi, kalau harta kita banyak, kalau sudah wajib zakat, maka kita harus mengeluarkan zakatnya. Jadilah seseorang yang dermawan. Jangan contoh seperti si Korun. Anak Ibu mau jadi seperti si Korun? Ya. Kalau tidak mau, nanti kalau anak Ibu sudah kaya, nanti kalau hartanya sudah mencapai nisab, tolong keluarkan zakatnya. Nah, selanjutnya, kita bagi berkelompok lagi. Nanti dalam pembagian kelompok, Ibu akan
yang tidak memiliki harta atau sumber penghasilan sama sekali sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Betul atau salah? Betul. Oke, kita bukan betul. Yang selanjutnya untuk kelompok 2 yang bisa bilang apa kelompok 2? Bisa bilang. Orang yang berjuang di jalan Allah untuk kepentingan umum dan dan kemajuan tidak kuat dan pengembangan negara. Oke, salah punya? Kelompok 3 coba garin. Orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar kembali ke kampung. Oke, Bapak tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi, Rika, lagi itu lagi. Oh, oke, kita lanjut ke kelompok 1 lagi, Rika. Kelompok 1. Orang yang hidupnya belum merdeka dan memerlukan bantuan untuk membebaskan dirinya. Oke, kelompok 2 Hanif. Orang yang tugaskan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Oke, kelompok
amin. Zakat secara bahasa artinya bersih, suci, sungguh, dan berkah. Zakat memiliki dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Hukum zakat fitrah adalah wajib dikeluarkan saat bulan Ramadan. Persennya zakat fitrah adalah 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Orang yang berhak menerima zakat disebut fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan teman-teman kita semua untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang zakat. Ada berapa macam zakat tadi? Dua, yaitu zakat mal. Nah, jadi dua macam itu yang kita belajar hari ini itu tentang zakat fitrah dan zakat mal. Nah, jadi bisa kita simpulkan untuk hari ini, untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai zakat, yang mana zakat itu artinya bersih atau suci. Iya? Iya, bersih atau suci? Secara bahasa apa artinya zakat? Bersih, suci, sungguh, dan berkah. Jadi zakat itu harus benar-benar suci. Zakat itu terdiri dari dua macam, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini adalah zakat jiwa namanya, yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim, baik yang baru lahir, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kapan dikeluarkan? Saat bulan Ramadan, sebelum atau menjelang hari raya Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal. Apa tadi? Yaitu zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang apabila telah mencapai nisabnya. Sudah ada ketentuannya tadi kan? Sudah? Selanjutnya, waktu pelaksanaan zakat. Kalau zakat fitrah waktunya pada bulan Ramadan. Kalau zakat mal boleh kapan saja dengan syarat telah mencapai nisab dan tahunnya. Nah, setelah itu siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil. Itu kedelapan itu adalah orang yang berhak menerima zakat, atau disebut juga dengan 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Berapa kadar zakat fitrah tadi? 2,5 kilogram. Oke, coba ibu beri pertanyaan dari ibu. Misalkan Nabila di rumah ada berapa orang? Nabila minta kepada anak ibu, siapa yang bisa menyampaikan atau pulang kembali tentang zakat? Siapa yang bisa? Nggak usah terlalu panjang, singkat saja, tapi sesuai pengetahuan ibu, sesuai apa anak ibu tangkap tadi. Siapa yang bisa? Akses bisa? Akses? Apa? Nabila? Nah, boleh ditempel saja. Berdiri Nabila. Zakat dikeluarkan di bulan Ramadan menjelang sholat Idul Fitri. Lanjut. Zakat dibagi menjadi dua, zakat mal dan zakat fitrah. Fitrah.
Berhak menerima zakat ada 8 golongan. Satu. Satu, fakir, miskin, amil zakat, mualaf, rikab, gharib, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sudah? Oke. Terima kasih kita ucapkan kepada Nabila. Tolong beri tepuk tangan untuk Nabila. Ya, baik. Nah, baik, sampai di sana pembelajaran kita hari ini. Silakan dirapikan bukunya dulu. Buku dirapikan di atas meja. Dan nah, baik. Untuk materi kita selanjutnya nanti akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang infak dan sedekah lagi. Sekarang kita membahas tentang zakat. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang infak.